Nah, baik, saudara, pertemuan ini kita akan membahas bagaimana memulai bekerja dengan bahasa pemrograman DeepSeek. Nah, setelah DeepSeek diinstalkan dan dipanggil, maka tampilan pertama dari DeepSeek itu adalah seperti ini, yang terdiri dari menu file, ya, kemudian edit, search, view, project, dan begitu seterusnya. Nah, sekarang untuk memulai program dalam bahasa C adalah dengan mengklik icon yang ini. Jadi ini adalah icon source file ya, untuk memulai membuat program dalam bahasa C. Nah, setelah diklik maka akan muncul editor seperti ini, ya. Nah, disinilah tempatnya kita mengetikkan program dalam bahasa C. Nah, pertama sesuai dengan apa yang kita sudah sampaikan di dalam video sebelumnya, bahwa setiap bahasa C itu minimal ada 2 precompiler, ya, preprosesor yang diawali dengan kurung dengan pagar ya, pagar include, kemudian IO stream. Yang kedua pagar include conio. Apabila kita menggunakan bahasa C, nah kedua preprosesor ini harus dituliskan. Ya, minimal 2 ini harus dituliskan. Nah, kemudian kita lanjutkan using name std. Ini tujuannya adalah untuk menyingkat kita dalam menuliskan instruksi cout dan cin. Kemudian kita tuliskan main programnya, in main. Kemudian diawali dengan huruf kawal. Ini menunjukkan adalah blok dari menu utama, ya, blok dari program utama. Nah, setelah kita definisikan blok program utama, selanjutnya kita mendefinisikan jenis-jenis variabel atau tipe variabel yang kita gunakan. Nah, sekarang kita misalkan akan membuat program Hello World, ya, yang kita akan tampilkan di layar dengan menggunakan perulangan, ya, perulangan sebanyak 5 kali. Jadi akan kita cetak nanti Hello World sebanyak 5 kali. Nah, oleh karena itu kita harus definisikan untuk menentukan 5 itu kita butuh variabel. Ya, terserah nama variabelnya apa. Nah, sekarang kita definisikan misalnya in i, ya, sama dengan 1. Ini adalah variabel untuk menentukan jumlah, ya, untuk menentukan nanti perhitungan dari yang akan kita cetak. Nah, setelah itu kita masuk ke perulangan. While, ya, i kecil sama dengan 5, karena tadi kita akan membuat sebanyak 5 kali yang akan dicetak Hello World, maka kita definisikan while i kecil sama dengan 5. Lalu setelah itu kita tampilkan untuk mencetak count Hello World. Hello World. Setiap instruksi dalam bahasa C selalu diakhiri dengan semikolon atau titik koma, kecuali pertama, kecuali adalah untuk
prosesor ini. Include itu tidak perlu pakai titik koma. Kemudian in main tidak perlu pakai titik koma. Kemudian struktur kondisi, struktur bahasa apa namanya, struktur pemrograman, apakah itu if atau while atau do while, for, nah tidak perlu pakai titik koma. Nah selain daripada itu kita gunakan titik koma. Oke. Nah jadi dengan kita mencetak hello world, nah berarti ini adalah mencetak satu kata hello world. Kemudian supaya dia bisa menambah dari 1 ke 2, 2 ke 3, maka kita tambahkan plus i. Nah, setelah itu kita tutup blok dari while. Nah, blok dari while karena blok itu while itu adalah struktur ya perulangan, maka kita harus blok ya, harus menggunakan kurung kerawal dan kurung tutup. Nah, kemudian dilanjutkan dengan gets. Fungsinya adalah nanti untuk menerima input dari layar supaya tampilan di layar itu tetap tampil sampai kita menekan tombol, salah satu tombol yang ada di keyboard. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tutup kurung pasangan dari kurung buka di awal tadi. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya bahwa program sederhana kita ini adalah pertama terdiri dari program utama yang ditandai dengan kurung kerawal dan kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Nah, di dalam program utama kita menggunakan struktur algoritma while. Nah, di mana setelah kita ketikkan while, gunakan while, maka harus diikuti dengan blok program berikutnya dengan ditandai dengan kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Jadi artinya pemakaian kurung kerawal ini harus berpasangan, ya, harus berpasangan. Nah, kalau tidak berpasangan tidak mau dia. Nah, kemudian juga kita bisa tambahkan program apa ini? Kita bisa tambahkan di komentar. Nah, untuk komentar, nah ini kita turunkan supaya bisa kita ketik, ya. Kita turunkan. Nah, lalu kita ketikkan komentar. Komentar dalam bahasa C itu bisa dengan menggunakan backslash 2 kali kayak ini. Nah, lalu kita tuliskan program pertama. Nah, itu cara menuliskan komentar. Jadi apabila kita tuliskan komentar seperti ini, maka baris yang ada komentarnya ini tidak akan diproses. Dan Anda perhatikan warnanya berubah jadi biru. Nah, itu menunjukkan itu adalah komentar. Nah, kemudian komentar juga bisa kita tulis dengan cara menggunakan slash dan tanda bintang. Nah, misalnya seperti ini, slash bintang. Nah, pemakaian slash dan bintang itu adalah penggunaan dari komentar atau pemakaian komentar yang dimulai dari di mana slash bintang itu ditempatkan sampai nanti di mana pasangan bintang dan slash itu diakhiri, ditulis kembali. Nah, itulah dinyatakan sebagai komentar. Misalnya di sini kita tuliskan, ya, ini adalah contoh, ya. Nah, perulangan. Ini adalah contoh perulangan. Ini adalah contoh perulangan. Nah, jadi Anda lihat karena warnanya biru mulai dari slash bintang, berarti semuanya dianggap komentar. Nah, sekarang kita tidak menganggap semuanya komentar. Komentar itu hanya baris
yang ini ya sampai di baris di bawahnya. Maka oleh karena itu kita harus tutup dengan kebalikan dari komentar yang di atas. Jadi bintang dulu, baru slash. Nah itu. Sekarang Anda perhatikan yang tadinya warnanya biru semua, sekarang sudah berubah. Jadi warna lain di bawah komentar. Jadi dua baris ini mulai dari kurung kawal buka dan mulai dari slash bintang sampai ke bintang slash itu adalah komentar. Nah, sedangkan yang di bawahnya mulai dari while itu adalah instruksi biasa. Nah, instruksi inilah nanti yang akan dibaca oleh komputer. Tapi kalau untuk komentar itu tidak akan dibaca oleh komputer. Itu hanya sebagai pengingat kepada programmer, ya, kepada kita yang membuat bahwa ini adalah komentar. Nah, itu. Nah, baik, saudara, inilah program sederhana kita. Sekarang kita simpan dengan nama pertamaku atau ya pertamaku. Nah, simpan, maka otomatis hasilnya akan disimpan dengan nama file dan diakhiri dengan ekstensi namanya CPP. Nah, CPP. CPP itu singkatan dari C++. Nah, sekarang sudah nampak pertamaku CPP. Jadi CPP adalah singkatan dari C++, menunjukkan bahwa file yang disimpan ini adalah file dari pekerjaan dari program C++. Nah, sekarang setelah kita membuat program, supaya komputer mengerti dengan apa yang kita tulis ini, maka program ini harus di-compile dulu. Nah, di-compile. Nah, atau diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Nah, untuk mengcompile-nya, kita bisa lihat di sini. Di sini ada ya baris menu compile. Nah, jadi kita bisa tekan, klik di compile. Nah, Anda perhatikan. Nah, ternyata di sini ada kesalahan katanya. Kesalahan. Kenapa? Using namespace std. Nah, kita tahu bahwa using namespace std ini pertama penulisannya salah. Ini harus rapat ya. Nah, ini harus rapat. Ya. Nah, kemudian setelah kita perbaiki, kita compile lagi. Ya, sampai nanti tidak ada lagi kesalahan. Nah, compile lagi. Oh, ternyata di sini salah katanya. Gate itu artinya tadi adalah menahan tampilan di layar, ya, supaya tidak langsung keluar, kita tahan loh, ya, supaya nanti kita bisa mengamati apa sih hasilnya di layar itu. Nah, itu fungsi dari get. Nah, artinya fungsi get itu adalah fungsi yang berhubungan dengan layar. Nah, oleh karena itu kita cek di atas, ya, di atas fungsi yang berhubungan dengan atau preprosesor yang berhubungan dengan di layar itu adalah yang Conio. Nah, ternyata memang benar. Include Coni, harusnya bukan Coni, tapi adalah Conio. Lalu kita perbaiki lagi, Conio. Nah, setelah kita perbaiki, kita ulang lagi. Compile lagi. Nah, sampai nanti tidak ada lagi kesalahan. Nah, sekarang bisa Anda amati, tidak ada lagi kesalahan, katanya sudah ditampilkan error 0, warning 0. Nah, itu cara mengompile. Jadi dengan arti kata, sekarang program ini sudah dikompile, tapi belum bisa dijalankan. Nah, karena dia belum diubah ke dalam bahasa mesin. Nah, untuk mengubah ke bahasa mesin, kita harus lakukan link. Ya, link itu dengan cara mengklik run. Nah, ya, compile link run. Nah, jadi sebenarnya ada cara yang paling mudah, ya, sekaligus kita lakukan dengan cara menekan icon ini. Nah, jadi kalau kita lihat tampil klik di sini, maka akan tertulis di situ apa namanya, akan tulis compile and run. Jadi artinya diterjemahkan dan kemudian langsung dijalankan. Jadi kita hanya satu kali
klik, langsung dijalankan kalau benar. Tapi kalau tidak benar, ya tetap harus kita benarkan dulu. Nah, sekarang kita klik and run. Ya. Nah, ini tampilan dari program kita. Akan dicetak telah dicetak sebanyak 5 kali. Ya, hello world 5 kali. Ya, hello world 5 kali. Nah, cuman saja tampilannya itu ke kanan. Nah, kita maunya tampilannya ke bawah. Nah, tampilannya maunya ke bawah. Ya, nah oleh karena itu kita tutup lagi jendelanya, maka nanti dia kembali ke teks atau ke jendela penulisan program. Nah, bagaimana supaya kita bisa menampilkan ke bawah? Nah, supaya kita bisa menampilkan ke bawah, maka instruksinya kita tambahkan crowd, tanda kutip 2, kemudian backslash n. Nah, ini fungsi untuk memindahkan atau mencetak ke bawah. Tapi kalau tidak ada ini tadi, berarti cetaknya ke kanan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ini, compile and run. Nah, sekarang sudah tercetak 5 baris hello world. Nah, inilah tujuan kita dari program ini adalah untuk mencetak, untuk menjelaskan bagaimana mencetak 5 baris kata hello world di layar. Nah, itu kira-kira penjelasan dari program ini. Nah, kalau ada pertanyaan, nanti silakan Anda tanyakan melalui grup ya, WhatsApp atau grup bisa dengan Telegram. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.